Halo Biruniers, mau tahu tentang diagram Venn dan juga unsur-unsurnya? Kita simak di video yang satu ini. Halo Biruniers, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di program BCL Biruni Combo Learning. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn itu apa? Diagram Venn adalah diagram yang menggambarkan satu atau dua himpunan yang saling berhubungan. Ya, nanti di dalam diagram Venn unsur-unsurnya pertama ada kotak semesta, ya. Ada kotak semesta, kemudian himpunannya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Ya, jadi kalau misalkan ada satu himpunan, lingkarannya hanya satu. Tapi kalau ada dua himpunan, lingkarannya ada dua. Nah, kemudian anggota-anggotanya bagaimana? Anggota-anggota himpunan itu digambarkan, dituliskan di dalam lingkaran tersebut. Oke? Kemudian kalau yang bukan anggota, dituliskannya di luar lingkaran, tapi masih di dalam kotak semesta. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba buat diagram Venn di dua soal ini. Yang pertama, ini ada semestanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 ya. Kemudian himpunan P 1, 3, 5, 7, 8 dan himpunan Q 3, 7, 8, 10. Kita buat kotak semestanya terlebih dahulu. Kotak semesta. Nah, nanti semestanya dituliskan di sini ya. Semesta lambangkan dengan S, kemudian dikotakin. Oke, kemudian kita gambar, sebelum kita menggambar ya, kita tentukan dulu ada anggota yang sama nggak dari himpunan P dan himpunan Q. Kita tandai kalau ada yang sama. Ini 3 ada yang sama ya, 3. Kemudian ada 7, ada 8 juga ya yang sama. Nah, kalau ada anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut, maka nanti diagram Venn-nya dia menyatu ya, berpotongan, bukan menyatu. Ada tempat berpotongannya. Kenapa? Karena ada anggota yang sama. Kalau ada anggota yang sama digambarkannya di tempat yang sama atau di daerah yang sama ya. Nah, di sini kita misalkan ini himpunan P, yang kedua himpunan Q. Nah, yang sama tadi kita taruh di daerah yang sama dari kedua lingkaran ini. Daerah yang sama kan yang tengah sini ya. Nah, kita tuliskan anggota-anggotanya di situ. Di sini nih. Pertama ada angka 3, kemudian ada angka 7 dan ada angka 8. Nah, kemudian kita tuliskan anggota-anggota himpunan P selain yang udah kita tuliskan ini. Berarti ada angka 1, 5, udah ya. 1 dan 5 aja. Berarti di sini angka 1 dan angka 5. Ini terserah ya mau nempatinnya di mana, yang penting masih dalam lingkaran P karena anggota himpunan P ya. Nah, kemudian yang anggota himpunan Q selain yang sama tadi cuma angka 1 ya. Berarti di sini angka 10 ya. Berarti di sini angka 10. Nah, kemudian sekarang kita cek yang bukan merupakan anggota P dan Q tapi masih ada di semesta, maka kita gambarkannya atau kita tuliskannya di luar lingkaran tapi masih di kotak semesta. Ada angka apa saja? 1 kan ada di sini ya. Kemudian 2 tidak ada, berarti kita taruh di luar. Terserah naruhnya di mana, yang penting di luar lingkaran ya. Kemudian 3 ada, 4 gak ada, berarti taruh di sini 4. 5 ada, 6 ada di luar. Kemudian 7 ada, 8 ada, 9 ya, gak ada, berarti kita taruh di sini. Terakhir 10 ada di dalam himpunan Q ya. Jadi di dalam lingkaran menggambarkannya, oke? Nah, udah seperti ini untuk diagram Venn nomor 1 ya. Nah, sekarang kita coba ke diagram Venn nomor 2. Nomor 2 ini masih dalam bentuk notasi pembentuk himpunan ya. Kita tabulasikan dulu coba. Kita tabulasikan dari S-nya dulu ya. Semestanya dulu. Katanya himpunan bilangan asli. Batasnya setelah 1 dan sampai 10 ya.
Berarti mulainya 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ikut ya. Satunya enggak. Tuh. Enggak ada sama dengannya. Kemudian K itu kelipatan 2. Dari 2 sampai 8. 2 ikut, 8 ikut. Berarti 2, 4, kelipatan 2 ya. Tambah 2 terus. 6, 8, stop. Kemudian L itu faktor dari 8, batasnya di antara 3 dan 10. Nah, kita coba list dulu ya faktor dari 8 yang bisa membagi 8. Ada angka 1, angka 2, angka 4 ya. Kemudian angka 8. Nah, yang ada di batas ini siapa aja? 1 nggak ada ya, 2 juga nggak ada. Nah, mulai 4, kemudian sampai 8 ya. Jadi 4 dan 8. Oke. Nah, kita sudah tabulasikan. Sekarang kita coba buat diagram Venn-nya ya. Pertama kita buat dulu kotak semesta. Kotak semesta. Oke. Di sini ada 2 himpunan, berarti nanti ada 2 lingkaran. Nah, kita coba tandai dulu ya anggota yang sama. Anggota yang sama di sini ada angka 4 dan juga angka 8 ya. Nah, coba Biruniers lihat di sini. Untuk himpunan L itu dua-duanya semua anggotanya tuh sama ya dengan K. Berarti nanti posisi lingkarannya, lingkaran L ini ada di dalam lingkaran K. Seperti ini. Jadi yang di luar itu yang besar adalah K. Nah, yang di dalam ini adalah L. Nah, kenapa seperti itu? Karena seluruh anggota himpunan L ada di dalam himpunan K. Makanya lingkaran L ada di dalam lingkaran K. Ya. Nah, sekarang anggota-anggotanya tadi yang sama adalah 4 dan 8 kita taruh di sini karena himpunan K dan L sama-sama daerahnya ada di sebelah sini nih, yang berhimpit ya. Nah, kemudian himpunan K sekarang anggota himpunan K yang selain 4 dan 8 tadi. Kan 4 dan 8 sudah ditulis, berarti tinggal 2 dan 6 ya. Tapi masih di dalam lingkaran K. 2 dan 6. Ya, boleh ya, taruh situ. Nah, kemudian sekarang yang berada di luar lingkaran atau yang bukan merupakan anggota K dan L, tapi masih ada di dalam semesta. Nah, ini apa saja? 2 sudah ya. 2 sudah, 3 belum ya. Berarti 3 di luar. Kemudian 4 sudah, 5 belum. 6 juga 6 udah ya. 6 ada di sini, 7 nggak ada, berarti di sini. 8 sudah, 9 nggak ada. Terakhir 10 ya. 10 nggak ada juga di sini. Oke. Nah, seperti ini untuk diagram Venn nomor 2 ya, Biruniers. Jadi dicek dulu tadi ya yang samanya. Kalau semuanya sama ada di dalam suatu himpunan, berarti gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalkan berpotongan, tadi berpotongan bedanya apa sih? Kalau berpotongan ini ada sisa nih 1, makanya dia lingkaran Q nggak ada di dalam P ya, adanya berpotongan seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya Biruniers untuk diagram Venn. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang hubungan antar himpunan. Nah, seperti apa kita simak di video berikutnya.